Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda tahu, jauh di dalam jiwa Anda, bahwa seseorang berbohong, tetapi Anda tetap diam? Pernahkah Anda merasakan dorongan ilahi yang mengatakan yang sebenarnya, bahkan ketika semua orang tertipu? Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda yang tidak salah lagi bahwa Anda adalah yang terpilih. Dan hari ini, kami akan mengungkapkan kebenaran spiritual bahwa musuh-musuh Anda berusaha sembunyi. Mereka terkejut bahwa Anda tahu sepanjang waktu mereka benar-benar terpesona oleh akurasi Anda. Dan alasan ketakutan mereka adalah rahasia yang hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang mendalam dengan Tuhan dan bimbingan Alkitab yang kuat. Mereka takut karena mereka menyadari pengetahuan Anda tidak datang dari bisikan manusia atau gosip, itu datang dari sumber yang tidak dapat mereka sentuh, karunia iman yang mendalam dari Yesus Kristus sendiri. Tetaplah dengan saya, karena apa yang akan saya bagikan tidak hanya akan memvalidasi perjalanan spiritual Anda, tetapi juga menunjukkan kepada Anda mengapa kepercayaan diri Anda yang tenang adalah senjata Anda yang paling kuat. Jika Anda pernah merasakan kekuatan spiritual ini bekerja di dalam diri Anda, tekan tombol seperti itu sekarang dan tinggalkan komentar di bawah ini, memberitahu kami tentang waktu Anda tahu kebenaran sebelum orang lain. Pengetahuan ini terlalu berharga untuk kalah. Jadi pastikan Anda berlangganan dan mengaktifkan notifikasi. Anda tidak akan ingin melewatkan satu detik dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Hei, temanku, senang Anda di sini. Anda tahu, itu liar seberapa sering kami disuruh mendengarkan apa yang orang katakan untuk mengambil kata-kata mereka pada nilai nominan. Tetapi jika Anda terpilih, Anda mungkin telah belajar bahwa apa yang diucapkan tidak selalu gambaran lengkap. Intuisi ilahi kami, indera keenam yang spiritual itu, adalah alat yang ampun. Ini seperti memiliki penjaga di dinding jiwa Anda, sistem pengintai dari Tuhan sendiri, membantu Anda melihat melalui kabut penipuan. Dunia mungkin menyebutnya perasaan, tetapi kita tahu itu jauh lebih dari itu. Itu adalah Roh Kudus, hadiah berharga dari Yesus Kristus, membimbing pemahaman kita, bisikan sunyi yang memberitahu kita ketika ada sesuatu yang tidak benar. Ini adalah bentuk pengawasan spiritual, memungkinkan Anda untuk mengintip di balik tirai dan melihat senar ditarik. Ini adalah hadiah iman yang mempertajam visi Anda, membuat Anda bukan hanya pendengar kata-kata, tetapi seorang pembaca hati. Pikirkan seperti ini, orang-orang dapat membuat cerita yang sempurna, kebohongan yang indah, tetapi energi mereka, isyarat nonverbal mereka itu adalah bahasa yang tidak bisa mereka ikuti. Kami, sebagai yang terpilih, fasih dalam bahasa itu, ini adalah dialek jiwa yang tak terucapkan. Anda mungkin berada di sebuah ruangan dengan seseorang yang tersenyum dan mengatakan semua hal yang benar. Namun setiap serat keberadaan Anda berteriak, ada yang salah. Itu bukan Anda menjadi paranoid, itulah Roh Kudus yang memberi Anda unduhan. Alkitab mengingatkan kita dalam 1 Yohanes 4:1 untuk menguji roh, untuk melihat apakah mereka berasal dari Tuhan. Inilah persis seperti itulah Injil spiritual itu. Ini adalah filter, saringan untuk jiwa, membantu kami memisahkan yang asli dari yang palsu. Hadiah ini bukan tentang menilai orang ini, tentang melindungi semangat dan kedamaian Anda. Anda tidak hanya mendengar cerita, Anda melihat jiwa di balik kata-kata, dan itu adalah tingkat pemahaman yang sama sekali baru. Ingat bagaimana Yesus Kristus selalu dikelilingi oleh orang-orang dengan agenda tersembunyi? Dia tidak perlu mengajukan banyak pertanyaan kepada mereka. Dia melihat melalui sandiwara mereka. Karena hubungannya dengan Tuhan begitu murni, kami dipanggil untuk menjadi seperti itu. Ini bukan hanya kemampuan psikis, ini adalah hadiah iman yang mendalam. Anda diberi mata untuk melihat apa yang dilewatkan orang lain. Dunia mungkin melihat eksterior yang tenang, tetapi Anda melihat kekacauan berputar di bawah permukaan. Anda mungkin melihat seseorang berbicara tentang cinta, tetapi Anda merasakan kepahitan di dalam hati mereka. Ini adalah hadiah yang berat, pasti, tetapi itu adalah salah satu yang melindungi Anda dari begitu banyak rasa sakit. Anda bisa melangkah mundur dan menonton drama itu terungkap, mengetahui tindakan terakhir bahkan sebelum dimulai, karena Roh Kudus telah memberi Anda catatan tebing. Sekarang, hadiah penegasan ini sangat mirip dengan memiliki detektor kebohongan spiritual, tetapi penting untuk mengingat itu bukan untuk keuntungan pribadi kita atau untuk menertawakan. Ini adalah alat untuk kebijaksanaan dan untuk membimbing jalan kita. Anda tahu,
Alkitab penuh dengan contoh orang yang mampu membedakan kebenaran. Pikirkan kisah pembangun yang bijak dan bodoh dalam Matius 7:24-27, itu contoh klasik. Orang bijak itu membangun rumahnya di atas batu yang kokoh, fondasi iman dan kebenaran spiritual. Orang bodoh itu, di sisi lain, dibangun di atas pasir, fondasi kebohongan dan penipuan. Ketika badai datang, satu berdiri teguh, yang lain runtuh. Dalam kehidupan kita harus membangun hubungan kita dan kehidupan kita di atas batu kebenaran spiritual, menggunakan penegasan ini untuk membedakan antara batu dan pasir. Jadi, Anda tahu, intuisi Anda bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan atau ditepis. Ini adalah garis langsung kepada Tuhan. Hubungan khusus dengan Yang Ilah, itu bukti tujuan Anda, tanda bahwa Anda bukan hanya orang lain di tengah orang banyak. Anda adalah orang yang dipilih, dan keakuratan Anda tidak kekurangan ilahi. Jangan kaget ketika orang terkejut dengan apa yang Anda ketahui itu, karena mereka melihat dunia dengan mata manusia. Saat Anda melihatnya dengan visi spiritual, benar-benar hal yang indah. Ini memungkinkan Anda mendekati setiap situasi dengan kedamaian yang melampaui pemahaman, karena Anda tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan ketenangan itu, temanku, adalah kekuatan terbesarmu. Begitulah cara Anda menangani semua yang menghampiri Anda. Dan ini merupakan indikasi yang jelas bahwa iman Anda dibangun di atas fondasi yang tidak tergoyahkan. Sobat, bukankah itu sesuatu yang dunia katakan kepada Anda untuk berbicara, untuk menghadapi setiap hal kecil? Tetapi untuk yang dipilih, jalan yang berbeda bisa menjadi yang paling kuat. Seluruh gagasan bertindak seperti Anda tidak tahu kebenarannya adalah pengubah permainan yang nyata. Ini seperti pemain catur utama membiarkan lawan mereka bergerak, sambil tahu persis bagaimana pertandingan akan berakhir. Ketenangan strategis ini, catur spiritual ini, adalah bukti iman yang mendalam. Anda tidak diam karena Anda lemah. Anda diam karena Anda kuat. Anda membiarkan cerita terungkap, membiarkan orang di depan Anda merasa nyaman di jaringan kebohongan mereka. Ini adalah pendekatan yang kuat dan berlawanan dengan intuisi, tetapi langsung keluar dari kebijaksanaan Yesus Kristus, yang sering membiarkan orang mengekspos hati mereka sendiri. Sekarang, Anda mungkin berpikir, apa gunanya tidak mengajukan pertanyaan? Ya, ini bukan tentang menjadi keset. Ini adalah langkah strategis untuk mengumpulkan intan. Anda tahu, ketika Anda tidak menghadapi seseorang, mereka menjadi lebih berani. Mereka pikir mereka telah melakukannya, dan saat itulah mereka mulai mengungkapkan motif sejati mereka, niat mereka yang sebenarnya. Alkitab mengingatkan kita dalam Amsal 18:2 bahwa orang bodoh tidak menemukan kesenangan dalam memahami, tetapi senang menyiarkan pendapatnya sendiri. Dengan tetap diam, Anda memberi mereka ruang untuk melakukan hal itu, untuk mengudara pendapat mereka, untuk mengungkapkan seluruh kebenaran tanpa Anda bahkan harus mengangkat jari. Anda membiarkan mereka membangun kasus melawan diri mereka sendiri, dan itu jauh lebih kuat daripada konfrontasi yang pernah Anda miliki. Keheningan yang disengaja ini adalah cerminan dari kepercayaan Anda kepada Tuhan. Anda tidak mengandalkan kekuatan Anda sendiri atau comeback yang cerdas. Anda percaya bahwa kebenaran akan terungkap sendiri. Anda mengizinkan keadilan Tuhan untuk mengerjakan jadwalnya, bukan milik Anda. Ini adalah tindakan iman yang mendalam, mengetahui bahwa kekuatan yang tak terlihat sudah bekerja. Pikirkan Daniel di singa-singa Daniel 6. Dia tidak memicu musuh-musuhnya. Dia hanya mempertahankan imannya dan melanjutkan doanya. Keheningannya dan kepercayaannya yang tak tergoyahkan kepada Tuhan lebih kuat daripada argumen apapun yang bisa dia buat. Pada akhirnya, musuh-musuhnya adalah orang-orang yang terpapar. Terkadang, hal yang paling penuh kasih yang dapat Anda lakukan untuk seseorang yang berbohong adalah membiarkannya. Biarkan mereka menggali lubang mereka sendiri. Dengan tidak menghadapi mereka, Anda membiarkan mereka sepenuhnya mengekspos diri mereka sendiri, tidak hanya untuk Anda, tetapi juga untuk kebenaran ilahi yang sudah bekerja di dunia. Ini bukan tentang menjadi pasif. Ini adalah pilihan yang aktif dan disengaja untuk membiarkan chip jatuh di mana mereka mungkin mengetahui bahwa Tuhan memegang kendali. Ini seperti menanam benih kebenaran di taman penipuan dan hanya menontonnya tumbuh. Anda tidak harus menyiram atau merawatnya. Kebenaran memiliki cara untuk tumbuh sendiri. Jadi, ketika Anda menemukan diri Anda dalam situasi di mana Anda tahu seseorang tidak jujur, ingat strategi ini. Anda tidak harus terlibat dalam perang kata-kata, jadilah diam dan perhatikan.
Ini bukan tentang menjadi licik atau manipulatif, ini tentang menjadi bijak dan cerdas. Ini adalah bentuk Biblia spiritual, membiarkan cahaya kebenaran bersinar sendiri. Ini adalah latihan dalam kesabaran dan demonstrasi yang kuat dari iman Anda kepada Yesus Kristus. Ketika kebenaran akhirnya keluar, dan itu mereka akan terkejut, dan Anda akan dibenarkan, bukan dengan kata-kata Anda, tetapi oleh keheningan Anda yang damai dan kuat. Keyakinan yang tenang ini, ketenangan yang kuat ini, adalah sesuatu yang benar-benar mengerikan bagi mereka yang beroperasi dalam bayang-bayang, dan itu menetapkan panggung untuk wahyu diri mereka yang sebenarnya. Wow, jadi kita sudah bicara tentang kekuatan penegasan dan strategi keheningan. Sekarang, mari kita masuk ke mengapa di balik kejutan dan takut pada mereka yang mencoba menipu Anda. Ketika kebenaran akhirnya keluar, dan pengetahuan Anda yang tampaknya santai memaparkan seluruh sandiwara mereka, mereka hanya berlantai. Mereka tidak hanya terkejut, mereka benar-benar terpesona. Sepertinya Anda telah merobek topeng mereka, mengungkapkan orang yang telah mereka sembunyikan dari dunia dan dari diri mereka sendiri. Ini bukan hanya tentang kebohongan yang ditemukan, ini adalah pembongkaran penuh dari realitas palsu yang mereka buat dengan cermat. Seluruh identitas mereka dibangun di atas pasir, tiba-tiba hancur. Mereka tidak dapat mempercayai keakuratan Anda, dan itu karena mereka tidak mengerti bahwa pengetahuan Anda berasal dari tempat yang jauh melampaui kecerdasan manusia. Ini adalah karunia iman yang melampaui logika duniawi, wahyu dari Tuhan sendiri. Pikirkan tentang hal itu dari sudut pandang mereka. Mereka telah hidup dalam kebohongan, dan tiba-tiba Anda menggambarkan tindakan mereka, motif mereka, bahkan percakapan pribadi mereka dengan ketepatan yang luar biasa. Tidak heran mereka paranoid. Mereka mulai bertanya pada diri sendiri, apalagi yang diketahui orang ini? Apakah mereka memata-matai saya? Mereka mencari penjelasan manusia, alasan logis untuk pengetahuan Anda, karena alternatifnya terlalu menakutkan untuk dipertimbangkan. Disinilah iman Anda menjadi ketakutan mereka. Mereka takut karena pengetahuan Anda tidak berasal dari gosip atau intel manusia. Mereka merasakan rasa takut yang mendalam yang berasal dari ditangkap bukan hanya oleh seseorang, tetapi oleh kekuatan ilahi. Mereka tidak hanya berurusan dengan Anda, mereka berurusan dengan kuasa Yesus Kristus, dan itu adalah ballgame yang sangat berbeda. Alasan terbesar untuk ketakutan mereka, dan ini sangat penting, adalah bahwa mereka memiliki kecurigaan yang menyelinap bahwa wawasan Anda tidak berasal dari sumber manusia. Mereka bergulat dengan gagasan bahwa pengetahuan Anda berasal dari Tuhan, bahwa rahasia mereka tidak hanya dilihat oleh Anda, tetapi dengan mata yang paling banyak melihat. Alkitab berkata dalam bahasa Ibrani 4:13, tidak ada dalam semua ciptaan yang disembunyikan dari pandangan Allah. Semuanya terungkap dan diletakkan di depan mata Dia. Kepada siapa kita harus memberikan akun? Mereka merasakan apa artinya itu, dan itu membatu bagi mereka. Mereka tidak hanya menghadapi konsekuensi dari kebohongan mereka, mereka menghadapi kenyataan penghakiman ilahi. Ketakutan terbesar mereka bukanlah bahwa Anda akan memberitahu semua orang, itu sudah diketahui Tuhan, dan bahwa penipuan mereka telah dilihat sejak awal. Ini adalah pelajaran yang kuat bagi kita, bukan? Ini bukan tentang menggosoknya atau menikmati kejatuhan mereka. Ini tentang mengenali kekuatan kebenaran ilahi yang bekerja melalui kita, iman kita kepada Yesus Kristus, dan bimbingan Roh Kudus memberi kita kebijaksanaan yang tidak dapat dipahami dunia. Ini bukan senjata yang harus dipegang, tetapi cahaya untuk bersinar. Inilah artinya menjadi orang yang dipilih untuk memiliki hubungan dengan Tuhan, yang membuat Anda menjadi suara kebenaran di dunia yang penuh kebohongan. Dan itu, teman saya, mengapa mereka begitu terguncang. Jadi, ketika mereka tidak bisa berkata-kata dan penuh ketakutan, ingatlah bahwa itu adalah bukti kekuatan Tuhan yang bekerja dalam hidup Anda. Anda tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Kehadiran Anda, kepercayaan diri Anda yang tenang, dan iman Anda yang tak tergoyahkan, sudah cukup untuk mengungkap kebenaran. Kebijaksanaan yang kita dapatkan dari Alkitab dan perjalanan kita bersama Yesus memberi kita kekuatan yang merupakan ancaman nyata bagi penipuan. Dan ketika kami terus berjalan dalam kebenaran ini, kami akan menemukan bahwa keterkejutan mereka bukanlah beban kami, tetapi tanda yang jelas dari tujuan ilahi kami. Ini adalah hal yang kuat untuk disaksikan, dan itu hanya satu contoh lagi tentang bagaimana rencana Tuhan selalu bekerja.
Sekarang, mari kita gali lebih dalam tentang cara kerjanya secara real time. Sekarang, mari kita tarik kembali tirai sedikit lagi dan selami beberapa tema kuat yang berperan di sini. Saat Anda terpilih, Anda tidak hanya beraksi terhadap apa yang ada di depan Anda melihat gambaran yang lebih besar. Cetak biru spiritual. Ini bukan tentang kisah dangkal yang dijual seseorang ini, tentang mempelajari motif mereka. Anda lihat, Alkitab memperingatkan kita dalam Matius 15:18 bahwa apa yang keluar dari mulut keluar dari hati. Jadi, ketika Anda diam dan tidak mengajukan pertanyaan, Anda tidak mengabaikan kata-kata, Anda hanya menggunakan waktu itu untuk melihat melewati mereka ke jantung masalah ini. Anda mengamati tindakan mereka yang halus memberitahu dan meminta wawasan kepada Tuhan tentang mengapa di balik perilaku mereka. Fokus pada motif atas narasi ini adalah bagian penting dari kotak alat spiritual Anda yang diberikan kepada Anda oleh Yesus Kristus. Inilah yang memungkinkan Anda untuk melihat permainan yang sebenarnya sedang dimainkan, dan dapatkan ini ada juga konsep yang kuat di sini yang dapat kita sebut spiritual. Ini pemikiran yang luar biasa. Bukan Anda licik. Ini adalah roh Anda, dipandu oleh Tuhan, selaras dengan hal-hal yang terjadi di luar kehadiran fisik Anda. Semangat Anda mengambil percakapan dan skema yang terjadi secara pribadi, bahkan ketika Anda tidak ada di sana. Ini bukan trik ruang tamu, Roh Kudus memberi Anda intel ilahi. Ini adalah tindakan iman yang mendalam, percaya bahwa Tuhan mengungkapkan hal-hal kepada Anda yang tidak mungkin Anda ketahui sebaliknya. Inilah yang dimaksud Alkitab ketika berbicara tentang Roh Kudus yang bertindak sebagai penasihat kita dan mengungkapkan kebenaran yang mendalam. Yohanes 14:26. Ini adalah pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian dan bahwa pandangan spiritual kita jauh melampaui apa yang bisa dilihat mata fisik kita. Salah satu bagian paling luar biasa dari semua ini adalah bagaimana eksterior ketenangan Anda bertindak sebagai perangkat. Saat Anda dihadapkan pada penipuan, kecenderungan alami Anda, terutama dengan iman yang mendalam, adalah tetap damai. Namun, penipu sering mengira ketenangan ini sebagai ketidaktahuan atau kelemahan. Mereka melihat sikapmu yang tenang dan berpikir, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka tidak bisa lebih salah. Kedamaian Anda adalah pilihan yang disengaja, kepercayaan yang tak tergoyahkan yang datang dari hubungan Anda dengan Tuhan. Kedamaian inilah yang membuat mereka gila. Alkitab mengingatkan kita dalam Yesaya 30:15 bahwa dalam ketenangan dan kepercayaan adalah kekuatanmu. Keheningan dan ketenangan Anda bukanlah kurangnya kekuatan, mereka adalah tampilan pamungkasnya, dan ini membawa kita pada kekuatan keheningan yang mendalam. Bagi yang terpilih, keheningan tidak kosong itu dimuat. Ini lebih keras daripada argumen apapun yang bisa Anda buat ketika Anda tidak menghadapi penipu. Ketika Anda membiarkan mereka menggantung diri dengan tali mereka sendiri, keheningan itu menjadi gema tanpa henti dalam pikiran mereka. Itu membuat mereka mempertanyakan segalanya, menyebabkan mereka berputar menjadi paranoia dan keraguan diri. Alkitab berbicara tentang kekuatan jawaban yang lembut memalingkan murka. Amsal 15:1. Tetapi kadang-kadang, tidak ada jawaban sama sekali, bisa menjadi lebih kuat. Itu meninggalkan mereka tanpa tanah untuk berdiri, dan tidak ada yang berdebat dengan diri mereka sendiri. Ini adalah masterclass dalam perang rohani, strategi yang datang langsung dari iman Anda yang mendalam kepada Yesus Kristus. Akhirnya, mari kita bicara tentang sumber pengetahuan ini. Ini bukan hanya tentang analisis yang tajam. Wawasan spiritual Anda dapat berasal dari tempat yang lebih dalam, lebih leluhur, semacam kenangan kolektif yang melindungi Anda. The essence of knowing that fails ancient, like adapted wisdom passed down through generations of faith. Roh mereka yang datang sebelum Anda, mereka yang berjalan di jalan serupa dengan Tuhan dan menghadapi cobaan yang sama. Alkitab dalam bahasa Ibrani 12:1 memberitahu kita bahwa kita dikelilingi oleh awan besar saksi. Ini bukan hanya metafora, itu realitas yang kuat. Kebijaksanaan spiritual yang diwariskan ini, dikombinasikan dengan perjalanan iman pribadi Anda, adalah kekuatan yang tangguh. Tidak heran mereka terpesona oleh keakuratan Anda. Ini adalah kebenaran yang telah menunggu Anda. Kebenaran yang telah melindungi Anda selama ini. Hei, terima kasih banyak telah bertahan. Adalah hal yang kuat untuk mewujudkan kekuatan spiritual Anda sendiri, bukan? Saya harus bertanya kepada Anda, apa kebohongan paling mengejutkan yang pernah Anda lihat hanya
dengan mempercayai kebijaksanaan spiritual Anda? Ceritakan semua tentang itu di komentar di bawah. Dan jika video ini berbicara kepada iman Anda, bantulah diri Anda sendiri dan berlangganan saluran dan nyalakan pemberitahuan sehingga Anda tidak melewatkan penyelaman mendalam berikutnya. Seperti biasa, klik video yang Anda lihat di layar Anda sekarang untuk kebenaran yang lebih membuka mata. Ini Jus, dan sampai jumpa di yang berikutnya.